Bahasnya politik seperti apa, Bang? Apa yang dibekukan? Es kebo apa es campur yang dibekukan? Izin, abang. Ada istilahnya nggak? Ada undang-undangnya? Ada asapnya nggak? Ada dasar hukumnya nggak? Bekukan. Ini bukan es kebo, ini bukan es campur. Ini masalah undang-undang. Kalau salah dalam penerapannya, nanti malu-maluin. Apalagi lembaga sekelas Mahkamah Agung. Gitu loh. Jadi jangan memalukan. Ya, negara kita kebiasaan selalu begini terus. Ya kan? Semua yang tidak ada dalam catatan hukum, dalam catatan undang-undang, jangan diada-ada. Dijadikan alat untuk mendiskreditkan orang lain. Itu kan lucu. Setiap orang yang mau menyenggol-nyenggol kekuasaan, ya, yang menyenggol-nyenggol orang yang berduit, selalu aja dicari kesalahannya, dibelokin kasusnya. Perkara pokoknya nggak dibahas lagi. Gitu loh. Yang dibahas malah ya perkara-perkara yang remeh-temeh, kayak saya naik meja. Saya kan naik meja nggak sengaja. Udah berulang-ulang saya bilang. Bisa dilihat dari gestur saya. Makanya saya bilang tadi di sini, ya pengadilan buka semuanya lah, dari persidangan tingkat pertama ya sampai persidangan itu di keempat kalinya, sidang keempat kalinya. Buka semuanya. Seperti apa? Hakim teriak-teriak, maki-maki tim pengacaranya Rasman. Ya kan? Buka. Rasman bagaimana halusnya, sopannya awalnya. Siapa yang mau mulai duluan? Buka. Jaksa memprovokasi ke dalam, masuk dengan teriak-teriakan, ribut. Lalu ada dua orang liar yang nggak ada seragam pamdalnya datang main aniaya klien kami tanpa izin. Nah, proses ini harus dibuka secara komprehensif agar tidak sepotong-sepotong diterimanya dan agar kami tidak merasa terintimidasi. Ini negara demokrasi, Pak. Begitu juga hukumnya harus demokratis. Itu kalau ini begini terus cara jalaninya, mohon maaf, asta cita Pak Prabowo nanti ke depan akan hanya menjadi mimpi. Kenapa? Ya karena caranya begini, cara ngejalaninnya seperti ini. Gitu loh. Masa sekelas Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan pembekuan? Emang ada bahasa hukum pembekuan? Es rujak ada pembekuan, es teh ada, es kebo ada, es campur ada pembekuan, otak juga ada pembekuan. Tapi kalau undang-undang, kalau nggak ada catatannya, jangan ditulis pembekuan. Ini jadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Gitu loh. Makanya beberapa kali saya minta, Pak Prabowo tolong bentuk Menteri Koordinator Pengawas Aparatur Negara. Saya jadi ketuanya. Saya akan pecat-pecatin. Walaupun saya menjabat hanya sebulan, alhamdulillah saya bisa memecatin semuanya. Ribuan orang saya pecat. Karena orang-orang kardus seperti yang ada di lembaga ini adalah tikus. Yang bisanya hanya korupsi, calo kasus, bermain dengan hukum. Jadi kapan mau majunya? Kalau hukumnya nggak benar, konstruksi hukumnya diterapkannya nggak benar, kerangka hukumnya nggak jelas, negara ini mau punya ribuan program pun nggak akan jalan. Mau lembaganya ditambah-tambah juga nggak akan jalan. Percaya sama saya. Kalaupun jalan terseok-seok, karena tikusnya banyak. Gitu loh. Kayak ini aja, kita mau membongkar kasus si Hotman Paris. Ya kan? Dia melaporkan, tapi kok dia yang takut dibuka isi catatan-catatan yang Bang Rasman. Harusnya dia yang lapor, dia yang berani dong. Kok dia malah takut? Ada apa? Itu yang mau kita bongkar. Kok malah jadi kasus naik meja saya sampai berujung ke pencabutan SK saya? Apalagi saya tidak melalui proses kode etik, sidang etik. Kan ini lucu sekali. Sangat membagongkan kalau kata orang. Kok di negara yang sebesar ini dengan penduduk dunianya di tempat terbesar di dunia, yang sangat multi etnis, ya kan? Kok bisa ada gitu loh proses yang seperti ini? Ini ya menghambat pembangunan kalau cara seperti ini. Dikit-dikit kalau dikritik langsung dicari orangnya. Ini saya kayak zaman kerajaan lagi, balik lagi. Gitu loh. Jadi ayolah perbaiki hukum ini. Saya jujur ngomong, diberhentikan dari advokat nggak ada masalah. Saya masih punya firma hukum kok. Saya masih bisa kok mendelegasikan rekan-rekan saya untuk beracara. Ada 16 pengacara di kantor hukum saya. Yang penting firma hukum saya nggak pernah kalah kan gitu. Saya bisa. Walaupun saya dicabut atau dibekukan surat berita acara sumpahnya. Kan itu sanksinya hanya tidak bisa bersidang di pengadilan. So memang saya jarang sidang kok. Saya sidang kalau tempo-tempo mau aja kalau lagi mau narsis. Ke sidang tuh saya selama sidang hanya narsis doang. Kalau sidang beneran mana ada.
Mana mau saya sidang benar, orang saya pimpinannya. Gitu loh. Mana ada ketua umum organisasi advokat mau sidang? Nggak ada yang sidang. Gitu loh. Saya nggak pernah sidang. Lagian berita acara sumpah mau dibekukan mau enggak juga, saya nggak ngaruh bagi hidup saya gitu loh. Toh kantor hukum saya sudah besar, banyak klien saya yang datang gitu. Jadi artinya nggak pengaruh juga bagi saya. Apa yang dikatakan oleh Hotman Paris itu sesat. Penjelasan sesat yang katanya saya tidak boleh lagi menjadi pengacara dan beracara baik di mana-mana gitu. Kan lucu. Gitu. Kan itu menjatuhkan kredibilitas saya, tapi menjatuhkan kredibilitas saya tapi menonjolkan kebodohan dia. Dia dokter tapi dokter bodoh gitu loh. Artinya di sini dia tuh harus belajar lagi, jangan banyak piknik gitu loh. Dia banyak kasus-kasus dia yang kalah. Kemarin baru kasus masalah emas. Dia itu menjadi pengacaranya apa itu? Melawan Antam kalau nggak salah. Dia kalah juga. Kliennya habis triliunan juga kalah gara-gara dia pengacaranya. Lalu ada lagi tempat hiburan di Bali, ya kan? Diusut juga oleh masyarakat Bali. Dia kalah juga. Kan gitu. Mana pengacara internasional? Kalau lu banyak piknik, lu nggak bakal bisa, ini lu ngerugin klien, Hotman. Ya, klien lu tuh pasti rugi triliunan, walaupun lu banyak promosi tentang diri lu. Gua tahu lu tuh lagi pusing. Lu aja di acara Deddy Corbuzier nenteng-nenteng berkas sebanyak itu, curhat kok, minta perlindungan sama pemerintah, dikit-dikit minta perlindungan. Orang caranya kayak gua dong, Hotman tuh. Ya, gua ajukan surat keberatan kepada pengadilan karena bas gua dibekukan. Ini cara profesional, bukan bikin video, halo Pak Menteri, tolong saya, halo Pak MA, tolong saya. Kasihan amat sekelas kamu, itu dokter apa kamu? Lucu seorang dokter begitu tingkah lakunya. Udah bawa cewek ke sana kemari, ya itu urusan pribadi kamu lah, tapi kan lucu. Gitu loh, yang justru melanggar etik tuh dia, yang nggak pantas gitu loh. Jadi artinya di sini udahlah, jangan dibolak-balik gitu kan. Kalau ingin memberhentikan saya, mencabut SK saya atau membekukan SK saya, bekukan juga dong tuh. Banyak pengacara yang udah dihukum sampai 8 tahun, 6 tahun, ya, dicabut juga tuh SK-nya, termasuk si Hotman Paris. Dia udah dipecat dari Peradi, cabut juga dong SK-nya. Biar equality before the law, biar sama di hadapan hukum. Jangan gua doang sama Bang Rasman. Gua ini berdasarkan kuasa gua aja masih berlapis di Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu dulu patahkan. Baru kita bicara lagi ke masalah contempt of court. Setelah sidang contempt of court, gue benar-benar bersalah, ya, dan dihukum, baru kode etik. Ingat ya, sidang etik itu nggak ada kaitannya dengan contempt of court. Sidang etik itu hanya berkaitan dengan antara saya dengan klien saya atau antara pengacara dengan pengacara. Itu sidang etik, harus paham itu. Tapi di luar itu semuanya ranah-ranah lain. Maka ini konstruksi hukumnya udah nggak benar, cara penerapannya nggak benar, istilah hukumnya juga diada-ada. Akhirnya memalukan, dan penegakan hukum di Indonesia ini menjadi tercemar hanya gara-gara sekelumpulan orang yang seperti Hotman Paris yang nggak ngerti konstruksi hukum. Gitu. Akhirnya negara dikacau balau. Bagaimana kita negara mau maju kalau konstruksi hukumnya ngikutin otak Hotman Paris? Hotman Paris mah kalau kata bawa mobil nih, gigi 6 tangan 1 sama saya Hotman Paris udah gak ada berat-beratnya lawan dia mah, bener. Asli. Udah gak ada berat-beratnya. Dia kalau nggak punya duit, asli saya suruh keset lap sepatu saya si Hotman. Sayangnya untungnya dia dapat duit duluan. Ya, kalau dia sejajar dengan saya, kalah saya suruh lap sepatu saya Hotman. Gak ada ngaruhnya juga ilmu hukumnya gitu loh. Gak ada hebat-hebatnya gitu. Jadi artinya di sini jujur ngomong, kalau dia mau ngomong apapun udah kalah telak sama saya. Walaupun dia dengan cara apapun ya mencoba untuk membunuh karakter saya dan Bang Rasman, nggak ada sama sekali. Dan surat ini sudah saya berikan kepada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi Banten ya, dan sudah saya tembusin ke Mahkamah Agung. Jadi artinya saya tanggal 20 tetap bisa sidang. Saya akan bawa toga dan saya akan bawa surat ini karena statusnya masih quo. Saya masih bisa sidang dan belum ada putusan yang ingkar tentang pembekuan saya itu. Jangan mengada-ngada lah. Apalagi dasar pembekuannya, penetapannya ada pasal-pasal contempt of court. Katanya saya melanggar persidangan karena berbuat gaduh dan lain. Kalau berbuat gaduh, sidangkan dulu contempt of court-nya. Kalau contempt of court itu mau disidangkan, kapan mau dimulainya? Karena contempt of court baru bisa dimulainya tahun 2026. Kalau sekarang belum bisa, mau dipaksakan, ya nggak bisa. Kalau mau pakai KUHP, perbuatan tidak menyenangkan. Apakah perbuatan tidak menyenangkan itu berlaku untuk pejabat publik? Nggak bisa juga. Apakah hakim itu bisa melaporkan? Karena dia itu sudah menutup persidangan. Dia meninggalkan persidangan lalu dia datang lagi untuk melapor. Ya nggak bisa, Pak, konstruksi hukum itu tidak seperti itu.
Ini namanya kasus yang dipaksakan, yang merugikan saya dengan Bang Rasman. Kalau pengacara dikebiri begini terus, mana ada gium fiat justice ruat culum, officium nobile dan lain-lainnya? Mana? Bullshit itu semua. Bullshit semuanya, bullshit, omong kosong. Gitu loh. Omong kosong, fiat justice ruat culum, officium nobile. Apa? Pengacara hari ini dikubur bersama saya. Kenapa? Karena saya dengan Pak Rasman menggali lubang untuk kuburan para pengacara berikutnya. Ingat pengacara, hari ini kami sengsara, bukan kesengsaraan kami, tapi kesengsaraan kalian semua. Ribuan pengacara akan dikubur bersama peraturan ini karena menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Jadi ini yang perlu disanggah oleh para pengacara. Pengacara jangan diem aja. Gitu loh. Karena ini dapur kalian. Kalau kami yang udah sukses kayak begini, nggak ngaruh, Pak. Saya bisa bawa mobil, bisa bawa truk. Oh, gak jadi pengacara, gue jadi supir truk. Lah gue udah nyantai, aset gue udah banyak. Hah? Aduh, jadi supir angkot lagi gak masalah gue. Tadi musisi Lah, kontrakan gue udah bejibun, kosan gue udah banyak. Kosan gue udah 58 pintu, ngapain pusing? Bisa Hah? jadi, bisa syuting juga, Bang. Lah, bisa syuting, main film juga bisa. Bikin lagu bisa. Apa sih yang gak bisa dari gue? Gak ngaruh, Hotman, lu mau jatuhin gue kayak apa, gak ngaruh. Kan gue bilang gak ngaruh, walaupun lu pakai duit triplek, setebel triplek, gak ngaruh. Yang penting ini, Man. Hotman deh. Man, lu pengacara senior internasional nih. Kalah lu hari ini sama gue. Ya, kalah lu walaupun dengan cara main sabun. Kalah. Ya. Jadi intinya Bang dugaan melakukan pembukuan ke advokat Abang belum ada. Ini kecacatan prosedur. Saya belum pernah disidang etik oleh organisasi advokat saya. Saya belum disidang di dalam contempt of court, dalam lingkup persidangan contempt of court. Kok tahu-tahu putusan contempt of court atau undang-undang atau pasal-pasal contempt of court dijadikan acuan untuk membekukan saya? Kan lucu. Contempt of court-nya aja baru dilaporin dan contempt of court-nya aja baru berlaku tahun 2026. Kok sekarang udah disibukin, diributin? Kan ini konstruksi hukum menjadi kecacatan administrasi yang memalukan bagi penegakan hukum di Republik Indonesia. Dan ini menjadi penyakit bangsa, harus dirubah. Makanya kalau saya diangkat oleh Pak Prabowo menjadi ketua Mahkamah Agung atau minimal menteri lah ya, menteri koordinator pengawas aparatur negara, udah saya pecatin itu. Udah saya pecatin itu, namanya hakim ribuan, jaksa ribuan. Saya lihat rambut merah mereka. Oh, mana coba? Semua hakim-hakim rapat di Indonesia, kumpul. Ya, di mana? Di Grand Hyatt. Gue kumpulin semua hakim-hakim. Kamu apa kerjanya? Dulu kenapa kasus kamu? Coret, pecat. Kamu apa? Coret, pecat. Ada kesalahan dikit, gue pecat. Gitu loh. Walaupun gue jadi menteri hanya sebulan doang, tapi niat gue untuk memecat-mecat birokrasi yang nggak benar, ya seperti itu, kesampaian. Gitu. Bang, ini kan balik lagi Bang. Abang dibuka untuk ya kita anggap MA itu kan lembaga yang tertinggi Bang, menaungin kata. Lembaganya tinggi, tapi kalau orangnya rendah kacau. Gitu loh. Lembaganya tinggi-tinggi langit, tapi isinya kalau orang yang nggak ngerti hukum kacau kan. Gitu loh. Contohnya seperti ini. Pembekuan, emangnya gue SK pembekuan? Ini SK gue ada undang-undangnya. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala dan disaksikan oleh para pihak yang menyaksikan gue itu. Gue sumpah sama Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal dihukum gue sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang yang kepo? Gitu loh. Ya, jangan disamakan dengan sumpah pejabat. Pejabat itu sumpah karena negara sudah berkontribusi pada mereka karena mereka memberi gaji kepada pejabat itu. Makanya sumpahnya bisa dicopot. Kalau pengacara ini datang gak diundang, pulang gak diantar. Gitu loh. Jadi jangan disamain sama pejabat negara. Pejabat negara itu disumpah ya karena mereka digaji. Makanya apa kata negara? Lo gak nurut, gue pecat. Tapi kalau pengacara ada istilah pemecatan, berarti sama dong dengan pegawai pabrik. Jadi pengacara sama dong dengan pegawai pemerintah yang digaji, yang kapan-kapan bisa dipecat. Berarti pengacara sama dong dengan karyawan-karyawan lainnya. Mana ada gium officium nobile? Mana? Hei pengacara mana? Hei pengacara, ini kuburan lu udah digali nih, MA nih. Mana lo, jangan diam aja. Hah? Ini kuburan lo digali. Besok bukan nggak mungkin pengacara sedang menangani perkara yang berkaitan dengan oportunitas, berkaitan dengan kekuasaan, akan dicabut kuasanya dan akan dibekukan seperti ini. Ingat itu, ini penyakit yang harus dibersihkan. Tapi kan balik lagi Bang, kata kode etik itu berlaku Bang seorang advokat Bang. Kode etik itu sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Udah ada di dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal-pasal lainnya. Ada di pasal 1 juga. Jadi itu diberlakukannya harus secara profesional. Panggil dulu gua sebagai pelaku yang melakukan tindakan hukum yang pelanggaran etik gitu loh. Panggil dulu dong, ditanya, Firdaus ya,
ini kamu salah, kenapa sih kamu bisa naik meja? Gue jawab, gue kesurupan bu, misalnya gitu. Gue tahu ada masuk jin, kan gitu bisa gue jawab. Kan gitu, dalil hukum gue dulu ditanyakan. Gitu loh, bantah dulu itu, sidang etik. Kita masuk akal, baru gue dicoret gitu loh. Ini kesalahan gue gak berat. Lawak yang makan uang negara, yang nyuap aja kemarin 8 tahun di penjara masih jadi pengacara kok. Dipakai lagi jadi pengacara petinggi negara. Gitu loh. Kok gue yang remeh-temeh begini dipecat, ada apa dengan cinta? Sehebat itu kasih Hotman Paris. Bang, kata dugaan Hotman bang, apa dalam arti ini kan dikatakan ada kebencian bang. Siapa yang benci? Abang menilai kata-kata kebencian bang, bukan kata faktor hukum itu bang. Abang apanya? Gue gak pernah benci sama Hotman, walaupun gue dihina sama Hotman, gue dikata-katain sama Hotman, suruh pulang kampung, suruh apa segala, enggak ada gue. Maksudnya berbalik bang. Awalnya? Dugaannya berbalik bahwa Hotman ini ada kata kebencian ini bang. Kebencian sama gue? Iya. Benci sama gue? Enggak juga, gue rasa dia masih wajar-wajar aja kok. Gue dikatain bawang Hotman gak marah. Dikatain begini nggak marah, itu gue anggap abang menasihati adiknya kan gitu. Gue juga adiknya menasihati abangnya kan gitu. Walaupun dengan cara keras, dan inilah kami pengacara memang harus begini sebenarnya. Karena zaman Delicious ya, di zaman Kaisar Romawi dia pada abad ke-14, memang cara pengacara itu begini. Bahkan ada yang tarik pedang untuk membela kliennya untuk bunuh-bunuhan dengan lawan daripada kliennya, gitu loh. Itu sejarahnya. Zaman Claudius. Gitu. Tapi intinya abang dalam kata pembekuan dari MA sendiri nggak ada laporan bang, karena emang ini nggak ada, itu suratnya seliweran di media sosial, itu juga mau gue laporin ke polisi. Kenapa? Gue dibekukan tanpa diberikan surat tembusan, ya kan? Dibekukan oleh MA, tapi MA nggak tahu ke kantor gue, nggak diberikan tembusan. Yang ada surat itu jadikan meme-meme di media sosial untuk menghina gue dan merendahkan gue. Itu akan gue ambil tindakan hukum. Gue akan lapor polisi, siapa menyebarkan itu akan kena semua. Gitu loh. Kok bisa surat itu keluar di mana-mana? Itu kan data pribadi gue. Kenapa bisa disebarkan? Itu ancaman hukumnya 10 tahun loh. Gue akan laporkan besok ke Mabes. Udah ada buktinya kok, udah gue siapin. Selain gue gugat PT UN, gue akan laporkan ke Mabes pelaku itu. Kan gitu. Bang, maksudnya jadi menurut abang secara kacamata hukum gitu, yang dilakukan MA itu kan berarti kayak tidak sesuai prosedur gitu. Bisa dijelaskan nggak misalnya kayak tahapan yang sebenarnya dari kacamata hukum? Tahapan sebenarnya apabila gue melanggar contempt of court, harus diperjelas contempt of courtnya seperti apa sih? Apakah ada tertuang di dalam pasal-pasal di dalam contempt of court itu kalau naik meja itu dilarang, kan gitu. Gue naik meja sebabnya apa? Karena klien gue udah diteriakin, kan gitu. Gue spontan. Apakah ada tulisannya? Karena di hukum di Indonesia kan kalau tidak tertulis dan tercatat maka dianggap tidak ada, gitu loh. Karena hukum Indonesia tercatat dan tertulis. Kalau di atas meja itu tidak ada pasalnya, jangan dijadikan pasal, dijadikan hukuman gitu loh. Yang nggak ada itu jangan ada. Jadi rusak konstruksi hukum ini gitu loh. Paham nggak? Nah, contempt of court itu kan kalau hakimnya ada, sidangnya ada, ya kan? Sidangnya ada, kalau hakimnya ada, lalu hakimnya itu dihina dan pengadilan majelis ini dihina, baru ada contempt of court. Itu pun belum bisa diterapkan sekarang, nanti 2026. Karena apa? Karena ada banyak contempt of court contoh yang dilakukan oleh Nikita Mirjani, melempar mic, ya kan, merobek berkas lalu melempar ke muka jaksa. Nikita Mirjani, lihat videonya Nikita Mirjani. Lalu ada lagi beberapa video-video, ya kan, menyabet hakim dengan gesper dan lain-lain. Banyak. Itu referensi-referensi banyak sekali yang lebih cacat dari saya. Kenapa saya hanya naik meja nggak sengaja jadi bahan olok-olokan sampai istilahnya surat berita acara sumpah saya diumbar ke media sosial? Kan ini nggak relevan, nggak etis gitu loh. Masa lembaga sebesar Mahkamah Agung ngirim suratnya ke medsos? Berarti mereka udah terkena sindrom TikTok ini. Mahkamah Agung harus diganti semua, harus diganti karyawannya karena udah kena sindrom medsos. Ini udah nggak bener cara kerjanya begini. Mahkamah Agung bisa saya gugat loh ini. Kenapa? Hak privasi saya menjadi hak intelektual saya, ya, diumbar di media sosial tanpa izin saya. Sementara saya orang yang dihukum tidak pernah melihat apa itu fisik dan bunyi hukuman saya, gitu loh. Apa sebenarnya? Benar atau nggak disurat? Benar nggak disurat? Gitu loh. Ini caranya nggak profesional Mahkamah Agung. Gue coba protes gitu loh. Karena ini lembaga suci. Om gue di situ semua. Keluarga besar gue di situ di Mahkamah Agung. Bahkan ada om gue yang pernah jadi hakim agung di situ, gitu loh. Jadi jangan memalukan lah. Gitu ya, jangan memalukan. Kasihan lembaga sebesar ini kalau isinya orang-orang propos, ya. Masa ngirim surat tentang hukuman gue
Media sosial, emang alamat gue di media sosial? Alamat gue di sini di Bintaro. Bang, intinya ya, saya kan poin ini bang, ya kan karena abang juga berpendapat bahwa kata naik ke meja itu bang, ya kan spontanitas. Tapi kan abang ini sebagai lawyer, penegak hukum, Iya. ya kan. Kalau cuman berpendapat para pandangan hukum, kalau cuman gebrak nunjuk itu hal biasa dalam persidangan. Tapi ini kan konteksnya menaik. Gue tanya, gue tau maksud lo. Lawyer manusia bukan? Ya manusia bang. Manusia ya, ya udah manusia tuh ada hilaf dan dosanya. Ah. Udah itu aja, gak usah diperpanjang. Mau naik manjat kemana? Jangan kan naik meja, yang naik pusar aja ada kok lawyer. Naik meja lagi diributnya, naik pusar secara paksa ada sekarang lagi dibahas di Pengadilan Jakarta Utara. Yang naik pusar ngebohongin, janji mau bayar puluhan juta, cuma dibayar 2 juta. Ada. Itu yang dibongkar. Naik pusar bukan naik meja. Jadi poinnya abang merasa saat ini masih diatakan avokat ya bang ya? Gue avokat dong dan sah demi hukum gue beracara karena surat mereka cacat formil dan gue sudah memberikan surat keberatan dan ini akan mengacu pada gugatan PT UN. Gugatan gue ada 2 permohonan gue ya, isi petitumnya. Yang pertama, terbitkan kembali berita acara sumpah gue karena ini akan memalukan Mahkamah Agung kalau tidak terbitkan. Yang kedua, atau ganti rugi 1 triliun. Nih ya, suratnya udah gue kirim. Selama surat proses administrasi hukum ini udah gue buka, ya tidak boleh ada larangan gue untuk bersidang besok. Nggak ada karena statusnya masih quo, ya. Sama dengan si Rasman saat ini mendampingi. Nggak tahu, Bang Rasman udah ngajukan seperti ini belum? Kalau gue udah, kan gue kuasa hukumnya, gue udah, gue memprotek diri gue sendiri. Kalau untuk Rasman itu berpendapat belum tahu ya bang ya. Belum Karena tahu. Saat ini kan juga masih mendampingi seorang Fadil yang kita anggap dia masih lawyer, tapi kan MA sudah membekukan sebagai avokat bang. Loh, terserah dia dong. Kan pencabutan berita acara sumpah ini kan pembekuannya bukan untuk ke polisi, hanya untuk ke pengadilan. Nggak ada kaitannya ke polisi. Ke polisi dampingin aja. Selama di kuasa hukumnya. Emang ada dilarang mendampingi selain pengacaranya yang nggak punya berita acara sumpah, nggak ada. Lo tahu nggak sih di dalam penegak hukum ya, di dalam dunia peradilan advokat ya, pembelaan di dalam dunia pembelaan ada 4. Pertama advokat, kedua pengacara, yang ketiga konsultan hukum, yang keempat penasihat hukum. Itu harus paham itu. Ya. Kalau advokat dia bisa bersidang di dalam maupun luar pengadilan. Kalau pengacara hanya di luar pengadilan. Kalau konsultan hukum, orang-orang yang mengerti hukum pajak, hukum bisnis, hukum ini di perusahaan. Kalau konsultan hukum, mereka purnawiran yang mengerti hukum. Kan ada tak klasifikasinya. Jadi Hotman jangan asal koar-koar. Ya, apa yang dibilang pengacara? Pengacara yang paralegal. Itu ya orang-orang sarjana hukum, orang yang mengerti hukum yang ada di LBH itu. Itu LBH itu Lembaga Bantuan Hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang lembaga bantuan hukum. Jadi orang apa aja bisa selama dia mengerti hukum bisa. Bisa beracara di kepolisian, bisa mendampingi kliennya. Kata siapa nggak bisa? Hanya Hotman yang nggak ngerti hukum yang bilang nggak bisa. Kalau kami pakar hukum, sangat jeli, sangat paham itu gitu loh. Kalau Hotman kan belajarnya di mana tahu, mungkin di bawah Ponangka ya kan. Kalau kita kan tahu sendiri ya. Jadi intinya si Rasman itu masih punya hak sebagai lawyer di Padel ya? Masih punya dong kalau di kepolisian ya, kepolisian masih. Yang nggak bisa tuh di pengadilan, baik perdata maupun pidana, karena itu berkaitan dengan berita acara sumpah. Kalau di kepolisian masih bisa, masih. Statusnya masih lawyernya sih? Lawyer masih, nggak bisa dicabut lah, nggak bisa. Apalagi gua dengar bahasnya Bang Rasman diajukannya oleh IP ya, tapi yang mengklaim adalah KAI. Ya, ini kan juga kan ada kecacatan administrasi juga, tapi gua nggak mau terlalu dalam lah itu. Biarkanlah itu urusan Bang Rasman. Jadi tanggal 20 siap. Gua tetap hadir. Dengan membawa surat itu ya? Iya, kalau gue diusir, gue laporin hakimnya ke Komisi Yudisial. Berarti hakimnya juga nggak ngerti konstruksi hukum kan gitu. Gue laporin hakimnya. Berarti dia melakukan contempt of court kan gitu. Terus untuk masalah pelaporan dari PN Utara sendiri gimana menanggapinya Pak? Gimana? Laporan ke Mabes Polri ya kan dari PN Utara sini menanggapinya gimana Bang? Nggak ada masalah, laporin aja nggak ada masalah. Jangan kan ke Mabes Polri, ke sono, ke Hong Kong, ke Tiongkok, nggak apa-apa laporin aja. Sama Jiping ngomong aja Jiping. Iya udah, Mabes Polri lagi Jiping, gue nggak apa-apa, orang gue kagak salah. Bang, untuk surat keberatan ini kapan Bang diserahkan ke sana? Udah, Kapan? udah jalan. Tadi, tanggal 13. Udah. Untuk masalah yang ke bawah MU itu Bang,
Bawas MA, Badan Pengawas Mahkamah Agung yang Kan Bang Rasman. begini, kegiatan semuanya itu kan yang lakukan tuh Bang Rasman dengan law firm-nya. Gue ini hanya pengacara tambahan gitu loh. Gue ini hanya pengacara tambahan dari 33 pengacara yang ada di surat kuasa karena pakai law firm-nya Bang Rasman. Kalau Bang Rasman ada sekarang laporan terkait dengan hakim dilaporin, pegawai dilaporin, itu tidak identik dengan gue karena pengacara itu tidak identik dengan kliennya. Gitu loh. Kalau pengacaranya kliennya ngomel-ngomel, pengacaranya nggak bisa disamakan sama dia gitu loh. Yang ngomel-ngomel kan dia, bukan gue gitu loh. Kenapa jadi gue dibilang ngomel-ngomel juga? Kagak. Paham nggak? Jadi tidak identik. Selama kita memegang kuasa, tidak identik dengan klien. Gitu. Oke. Oke, ada lagi. Gimana? Udah ya? Ada pesan nggak? Oh iya, ada pesan mungkin Bang. Hah? Pesan. Pesan nasi goreng pakai telur 2. Apaan? Iya kali bang, agak gimana? Bang, tapi kalau Feradi sendiri yang organisasi abang yang sekarang, Oh, Oh Feradi. iya, itu gimana tuh Bang? Oh, Feradi alhamdulillah baik-baik saja dan kita untuk gugatan tidak memakai Feradi ya karena saya juga menjaga perasaan dari rekan-rekan saya di KAI karena KAI juga akan menjadi turut tergugat intervensi nanti di PT UN ya. Saya udah berbicara dengan ketua saya Pak Anwar ya. Saya udah bicara dengan Pak Anwar. Jadi insya Allah ke depan saya gugatnya dengan tim hukum saya aja gitu loh. Gugat PT UN itu gitu. Karena saya tidak menitik beratkan kepada KAI karena KAI itu gimana punya jasa pada diri saya telah menjadikan saya advokat. Saya nggak bakal mau ganggu KAI gitu ya. Kalau untuk Mahkamah Agung nggak masalah beliau tuh laporin karena beliau lagi ngambek kan, itu kan orang tua kami, biar gimana beliau itu juga perlu dihargai juga ya kan, perlu dihargai juga karena beliau kan orang tua kami juga cari makannya di situ, jadi nggak ada masalah lah ya selama beliau itu ya. Gue kan udah meminta maaf kepada beliau dan suratnya juga udah jalan kan, udah jalan, mudah-mudahan 2-3 hari nyampe ke Mahkamah Agung. Dia surat permohonan maaf ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara udah mau nyampe. Insya Allah bisa dievaluasi oleh mereka. Ini kan hanya miskomunikasi aja. Maaf apa bang? Maaf. Permohonan maaf gue kepada ini karena dianggap membuat gaduh di pengadilan akibat saya naik meja itu. Ya itu biasa lah itu. Dan kita jangan menekan memojokkan Mahkamah Agung juga, ya jangan. Karena ya peristiwanya memang gaduh gitu loh. Dan yang bikin gaduh ya lo lihat aja sendiri lah, bukan gue. Gitu. Jadi peristiwanya gitu. Oke, thank you. Siap.